Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, materi untuk kelas 10 di semester genap ini yaitu barisan dan deret. Apa itu barisan dan deret? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Ya, topik pada pertemuan yang pertama di semester genap di tahun pelajaran 2020-2021 adalah barisan dan deret. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, anak sekalian, untuk bisa memahami barisan dan deret, anak-anak sekalian harus tahu peta konsepnya. Jadi barisan dan deret ini terdiri dari pola bilangan, deret bilangan, dan barisan bilangan yang masing-masing terdiri dari aritmatika dan geometri. Nanti yang materi tambahan yaitu permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Untuk yang pertama, untuk topik subtopiknya ini yang pola bilangan dan barisan bilangan. Bisa dilihat nanti di materi atau ikuti penjelasan saya. Pola bilangan merupakan aturan dalam menentukan letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Jadi pola bilangan itu mudahnya adalah aturan, ya. Terus kalau barisan bilangan ini adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Nah, jadi kalau barisan ini menggunakan aturan tertentu atau pola. Nah, untuk barisan bilangan ini dinotasikan ya sebagai U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, contohnya ini seperti barisan bilangan asli. Kalau barisan berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Demikian juga untuk barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau dari barisan tadi suku-sukunya dijumlahkan maka akan membentuk sebuah deret. Jadi deret ini dinotasikan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah sampai suku yang terakhir atau UN. Ini yang dinamakan deret. Contoh deret bilangan seperti deret bilangan asli. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Deret bilangan genap, oh berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Jadi anak sekalian jadi tahu perbedaannya ya. Jadi kalau barisan ya, barisan itu adalah dipisahkan oleh koma, tetapi kalau deret ini dipisahkan oleh tanda plus atau tambah. Jadi anak sekalian jangan sampai ini ya tidak mengetahui perbedaannya. Jadi saya tekankan lagi, untuk barisan pakai koma, untuk deret pakai tanda plus atau tambah. Kita lanjutkan. Kita masuk ke subtopik yang kedua yaitu barisan dan deret aritmetika. Nah, barisan aritmetika ini adalah suatu pola tertentu antara suku pada barisan di mana selisih ya antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ini saya beri garis warna merah. Jadi intinya barisan aritmetika adalah barisan yang di mana selisih dari atau antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, selisih itu dinamakan beda atau B ya. Jadi pola barisan aritmetika itu bisa dilihat di layar. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 tambah B atau A plus 2 min 1 B dan seterusnya, sehingga didapatkan rumus akhir itu adalah UN
sama dengan UN-1 ditambah B, atau dijabarkan lagi sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B, ya, dengan UN suku ke N, A suku pertama, dan B beda antara dua suku. Nah, seperti tadi, barisan aritmetika adalah selisih antara dua suku yang berturutan selalu tetap. Ini contohnya barisan aritmetika atau BA, ini min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, tambahnya selalu 1. Nah, ini barisan aritmetika, selisih dari dua suku yang berturutan adalah konstan atau tetap. Sehingga kalau dari barisan ini, ya, min 2, min 1, ya, terus 0, 1, ya, berarti selisih dari dua suku yang berturutan adalah tetap. Berarti selisihnya 1, berarti bedanya adalah 1, ya. Nah, ya. Sedangkan bentuk umum dari rumus barisan aritmetika ini dirumuskan sebagai dalam kotak merah, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini yang perlu anak-anak sekalian dihafal. Ini adalah rumus utama untuk barisan dan deret aritmetika, sehingga nanti anak-anak bisa menggunakan rumus ini, ya, di soal yang tepat atau yang membutuhkan sesuai dengan yang mau dipakai. Apakah ini soal barisan aritmetika atau barisan geometri. Baik. Nah, ini bedanya dirumuskan UN min 1. Kita lanjutkan. Nah, suku tengah barisan aritmetika dirumuskan sebagai U tengah itu sama dengan setengah kali suku awal ditambah suku akhir. Nah, untuk sisipan barisan aritmetika ini bisa dilihat di layar. Ini ada P, P plus B, P plus 2B, P plus 3B, dan seterusnya sampai P plus SB sampai G. Ini berarti sebanyak S sisipan. Nah, rumusnya adalah B baru sama dengan G min P dibagi S plus 1, atau B baru sama dengan B lama dibagi S plus 1. P suku pertama, G suku terakhir, S banyaknya sisipan. Nah, sedangkan untuk deret aritmetika atau deret hitung, ya, contoh deret hitung seperti tadi penjelasan di depan, yaitu contohnya 2 plus 4 plus 6 plus 6. Ini berarti deret aritmetika, ya, bilangan genap. Nah, ini contoh lagi pecahan. Nah, jadi di deret aritmetika ini dikenal sebagai apa? Jumlah N suku pertama dari deret aritmetika, ya, yang dinyatakan dengan Sn, ya. Sn sebenarnya dari kata sum atau sigma. Jadi deret aritmetika adalah identik dengan jumlah, sehingga dinotasikan adalah sebagai sum disingkat Sn. Ini berarti Sn kita baca sebagai jumlah N suku pertama. Ini sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung 2A plus N-1 dalam kurung kali B. Atau jika diketahui suku pertama, suku terakhir UN, maka Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Saya ulangi, untuk rumus deret aritmetika yang pertama adalah Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 kali B. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 kali dalam kurung A plus UN. Nah, di deret aritmetika, di deret
aritmetika deret hitung ini berlaku UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, dengan SN jumlah N suku pertama, N banyaknya suku, UN suku ke N, A suku pertama, B beda. Nah, contohnya tentukan jumlah suku pertama, 10 suku pertama dari deret aritmetika 11 plus 16 plus 21 dan seterusnya. Penyelesaiannya A-nya adalah 11 suku pertama, bedanya adalah 16 kurangi 11, suku U2 dikurangi U1. 16 kurangi 11 ya, 5. Dan N sudah ditentukan di soalnya, N-nya 10, sehingga tinggal dimasukkan di rumus. Masukkan dalam rumus, sehingga S10 sama dengan 10 per 2 kali dalam kurung 2 kali 11 ditambah 10 dikurangi 1 kali 5 didapatkan 5 kali dalam kurung 22 plus 45 sama dengan 335. Ini untuk penerapan di soalnya salah satunya. Nah, jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 335. Ini bisa dilihat